Shalom, damai di hati, jemaat kekasih Tuhan. Di sore hari ini kita akan memulaikan ibadah kolom jemaat Gemim Sion Koyawas. Untuk itu saya mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk ibadah saat ini akan dipimpin oleh Penatua Jeki Sepang, dan dalam persiapan kita memuji Tuhan dengan kidung pujian Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Panggilan beribadah, jemaat kekasih Tuhan. Dalam menghayati kasih Tuhan, saat ini kita berada di minggu ketiga bulan Juni 2020. Kita diajak untuk merenungi kasih Allah yang telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, marilah siapkan hatimu untuk ada dalam persekutuan yang memuliakan namanya. Jemaat diundang berdiri, marilah kita menyanyi PKJ nomor 219 di saat ini, Kau angkat tembang. Kita tabiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita menyanyi memandang salib Rajaku, Kidung Jemaat nomor 169 ayat yang pertama dan yang kedua. Memandang
Jemaat disilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali kita lupa betapa Allah begitu mengasihi kita dengan merelakan putranya sebagai penebusan atas dosa kita. Sikap hidup yang tidak jujur, mementingkan diri sendiri dan merasa diri paling benar, itulah yang kita lakukan. Dan saat ini, marilah kita mengaku setiap salah dan dosa di hadapan Allah dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, Tuhan yang terus mempersatukan kami untuk membangun kehidupan bersama dalam persekutuan yang indah, kudus, dan harmonis. Namun pun kami sadar bahwa sesungguhnya dikala kami menjalani hidup, kami sering diperhadapkan begitu banyak godaan dan tantangan, dan tidak sedikit dari apa yang kami nyatakan dalam rangka kami membangun kehidupan umat percaya kami terjerat pada perilaku hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam hubungan bersama keluarga, perselisihan, pertentangan karena kehidupan yang mementingkan keegoisan, kepentingan diri sendiri, seringkali kami tonjolkan mengakibatkan kami tidak mampu untuk menciptakan hubungan yang baik di antara kami. Kata-kata seringkali kotor dan kasar terhadap sesama kami, sehingga kami menjadi batu sandungan dalam kehidupan. Sebab itu ya Tuhan, saat ini kami mohon, ampunilah kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan sucikan kami, agar kami senantiasa boleh dibaharui dan menampilkan kehidupan menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Inilah pengakuan dan pengharapan kami kepadamu yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber pengampunan dosa bagi kami semua. Amin. Kita menyanyi Doaku dan Keluhku, DSL 26. Saat ini kita masuk pada pelayanan firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan di saat ini. Tetapi kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan imani di dalam Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, firman kehidupan dalam persekutuan ibadah kami saat ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, taruh roh hikmat dan pengertian bagi kami semua, melalui urapan Roh Kudus, agar kami seluruh anggota jemaat akan memahami kehendak Tuhan, menjadi berkat dasar bahkan penuntun dalam perjalanan kehidupan kami semua.
Kiranya pemberitaan firman pada saat ini terjadi bukan berdasarkan kehendak kami manusia, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan dalam persekutuan ibadah ini. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, firman kebenaran dan hidup, kami berdoa memohon. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat pada Yesaya 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Seluruh jemaat diundang berdiri. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Jemaat disilakan duduk. Tema perenungan kita di sore hari ini, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, meskipun kita sedang berada dalam ancaman pandemi COVID-19, kita tidak boleh kehilangan kegembiraan dan sukacita. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Nabi Yesaya hidup di masa pemerintahan 4 raja Yehuda. Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ia juga hidup sezaman dengan Nabi Hosea dan Mika. Yesaya berarti Tuhan menyelamatkan. Ia berasal dari keluarga kalangan atas dan berpendidikan di Yerusalem. Yesaya secara tepat menubuatkan keruntuhan Israel, kerajaan di utara, serta kemerosotan rohani dan moral di Yehuda yang juga menjadi sebab dari kehancuran mereka, kerajaan selatan. Nabi Yesaya mengungkapkan dengan indah bahwa umat harus senantiasa menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan yang senantiasa berbuat baik dalam sejarah kehidupan umatnya. Bahwa walaupun kadangkala ia murka serta menghukum mereka, tapi Tuhan tidak pernah memaksudkan tindakannya sebagai luapan kemarahan belaka, melainkan lebih bersifat untuk mendisiplinkan kehidupan rohani dan untuk menyatakan kasih dan kepeduliannya kepada umatnya. Tuhan tetap memberikan penghiburan dan penguatan serta janji penyelamatan kelak, asalkan mereka menyadari dosa dan perlawanan mereka kepada Dia. Bahwa untuk sesaat saja lamanya, mereka harus berhadapan dengan murka Allah karena Allah tidak berkompromi dengan dosa. Selanjutnya, nada syukur dipanjatkan oleh umat Israel sebagaimana disampaikan oleh Nabi Yesaya untuk mengingatkan mereka bahwa sekalipun ada penghukuman dari Tuhan
tetapi Dia senantiasa mengasihi umat-Nya. Bahkan Tuhan tetap memelihara dan mendatangkan berkat-berkat-Nya manakala mereka sementara mengalami kesusahan. Itulah sebabnya Yesaya mengajak umat melihat ke belakang dan belajar dari pengalaman mereka di masa lalu tentang segala penghukuman karena dosa dan tentang penyelamatan Tuhan karena kasih-Nya. Dengan demikian, umat tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama di masa-masa mendatang. Karena itu, umat Israel khususnya Yehuda diajak untuk belajar taat dan setia kepada Tuhan. Umat dipanggilnya untuk tetap bersyukur dan mempermuliakan Tuhan setiap waktu. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkati, sebagai orang Minahasa, kita punya tradisi untuk mengucap syukur dan memeriahkan kegembiraan melalui kumpul-kumpul bersama. Bila mana ada berkat, minimal boleh makan minum walaupun secara sederhana. Akan tetapi ketika virus corona melanda dunia, maka pemerintah dan sinode menghimbau supaya kita jangan dulu berkumpul dan tinggal di rumah. Sebisa-bisanya rencana untuk mengadakan pesta syukur dapat ditunda dahulu. Kurang lebih sudah 3 bulan kita tinggal di rumah saja. Tentu kondisi ini sangat mengganggu kehidupan kita semua. Mungkin banyak saudara-saudara yang sedih dan tidak bergairah lagi. Bosan dengan aktivitas hanya di dalam rumah saja. Sebab salah satu kegembiraan kita apabila kita boleh berjumpa dengan saudara-saudara dalam kegiatan kita secara rutin. Akan tetapi, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan memang mengizinkan keadaan ini terjadi di dunia. Karena ada maksud dan tujuan bagi seluruh umat manusia. Pertanyaannya, apakah dengan kondisi ini kita harus kehilangan sukacita? Apakah kita tidak dapat lagi bergembira dan mengucapkan pujian syukur sebagai umat Tuhan? Saudara-saudara, mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, termasuk di tengah pandemi COVID-19, adalah kehendak Tuhan. Ini harus menjadi gaya hidup orang beriman, menjadi identitas rohani kita. Mengucap syukur dapat dilakukan dalam bentuk nyanyian dan pujian seperti umat Israel. Begitu juga, meski kita dalam keadaan sukar, kita tidak boleh dikalahkan oleh keadaan ini. Mari kita tetap gembira atau bersukacita dengan mempermuliakan nama Tuhan. Memang kondisi ini dapat saja merupakan cambuk dari Tuhan kepada semua orang. Akan tetapi Tuhan tetap memperdulikan kita. Kita percaya Tuhan kita hidup dan Dia senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Nya. Mari kita berikan penguatan kepada sesama saudara-saudara kita, dan apabila kita aktif di media sosial, kita boleh saling mengirimkan nats firman atau lagu-lagu rohani dan motivasi-motivasi rohani sebagai penguatan. Kita juga memberikan dorongan, semangat kepada keluarga kita sendiri. Kita bahwa badai ini pasti akan berlalu. Kelak kita dapat lagi beraktivitas seperti biasa. Bersabar dan bersabar hati dan jangan hilang pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Marilah kita
marilah kita persiapkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 178 ayat yang pertama yang kedua, karena kasih-Nya padaku. Saat ini kita akan masuk dalam doa umum dan mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mengaruniakan persekutuan yang indah kepada kami di hari ini. Kami boleh menyembah dan mengagungkan nama Tuhan lewat ibadah kolom Gemim Sion Koyawas. Ada pujian dan doa, tetapi juga ada berkat firman yang telah dikabarkan dan diberitakan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengar, sudah kami baca, tetapi juga sudah kami renungkan, dapat kami pahami dan mengerti, untuk selanjutnya kami pakai sebagai pedoman kehidupan, terutama dalam membangun kehidupan yang diberkati dalam persekutuan berkeluarga. Maka kami memohon, kiranya hidup di dalam takut akan Tuhan, kami terus pelihara dan jaga dalam peran kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan keluarga kami akan mencerminkan keluarga yang selalu dan terus melaksanakan, menjalani tanggung jawab menurut kehendak Tuhan. Karena kami senantiasa mengutamakan hidup di dalam takut akan Tuhan, dan karena itu hidup kami akan memuliakan Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk berita firman ini. Dan karena itu, melalui persekutuan ini, kami berdoa bagi kehidupan saudara-saudara kami yang mengucap syukur untuk berkat kehidupan yang Tuhan tambahkan, tetapi juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami pun berdoa, kami pun telah memberi persembahan, Tuhan berkati persembahan yang telah kami berikan. Kami pun berdoa dan bergumul bersama COVID-19 dinyatakan pandemi global. Kami berdoa untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat,
Ya Tuhan, sertailah pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Kami pun berdoa untuk para pendeta dan pemimpin gereja yang harus melakukan social distancing. Ya Tuhan, bantulah mereka mengembalakan jemaat dengan cara-cara yang kreatif dan untuk menaruh kasih atas kota atau kabupaten mereka. Kami pun berdoa untuk para petugas kesehatan. Kami bersyukur kepadamu atas panggilan hidup mereka untuk melayani kami. Ya Tuhan, jagalah mereka agar tetap aman dan sehat. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 34, Tuhanlah perlindunganku, diundang berdiri. Kita akan menerima berkat. Jemaat Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu terima dan jadilah berkat dimanapun kau pergi dan berada. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus serta pengantaran Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Disilakan duduk, ibadah kita di sore hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, manakala Engkau yang sudah berkenan menyertai dan memimpin ibadah kolom jemaat Gemim Sion Koyawas, sehingga semuanya boleh selesai dengan baik karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa di sorga, di saat ini kami bermohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati Penatua Jeki Sepang, yang sudah Tuhan utus dan pakai menjadi kadim dalam persekutuan yang beribadah jemaat Gemim Sion Koyawas, lebih khusus ibadah kolom di saat ini. Kembalikanlah urapan yang baru bagi Penatua Jeki dalam segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan, amat terlebih tugas tanggung jawab panggilan pelayanan, di mana Tuhan utus dan pakai Penatua Jeki untuk melayani, kiranya diberkati dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati orang tua yang ada,
tetapi pun dalam semua harapan kerinduan dari Penatua Jeki, kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati agar kiranya dalam semua harapan kerinduannya Tuhan, senantiasa Tuhan wujudkan di dalam perjalanan kehidupan Penatua Jeki. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati juga semua yang sudah menunjang sehingga boleh terselesaikan ibadah di saat ini, baik itu prokantor, pelayan doa, pemain musik, koordinator ibadah, kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Amat terlebih Tuhan, bagi pemuda yang penuh dengan kesetiaan, mengatur semua peralatan untuk jalannya ibadah di saat ini, kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Maka terpuji-pujilah Engkau Tuhan, ini doa sembahyang kami, ini syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat sobat kami yang setia, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kolom Jemaat Gemim Sion Koyawas di sore hari ini telah selesai. Untuk itu diucapkan banyak terima kasih kepada Kadim kita di sore hari ini, Penatua Jeki Sepang yang telah memimpin ibadah kolom di sore hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati segala tugas pelayanan yang diemban oleh Penatua Jeki dan memberkati keluarga yang ada. Juga memberkati kepada seluruh yang telah terlibat di ibadah di sore hari ini, pelayan doa, prokantor, dan pemain musik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.